Langit selalu tampak muram di atas rumah keluarga Naira, seolah meniru suasana yang membeku di dalamnya. Rumah itu besar, cukup untuk menampung cinta dan tawa. Tapi entah mengapa, yang ada hanya suara bentakan dan beban yang tak seharusnya dipikul seorang gadis kecil. Naira adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya, Aulia dan Mira, tumbuh dengan penuh pujian, perhatian, dan segala yang mereka minta. Sementara Naira, ia tumbuh dalam bayang-bayang, seolah kehadirannya adalah kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Sejak bisa berjalan, Naira sudah belajar untuk tidak menangis terlalu keras, tidak meminta terlalu banyak, dan tidak berharap akan dipeluk. Setiap kali ia berbuat sedikit kesalahan, ibunya akan berteriak, ayahnya akan menggeleng kecewa, dan kakaknya akan tertawa mengejek. "Dasar anak tak tahu diuntung," ucap ibunya suatu malam saat Naira lupa mencuci piring. Naira hanya menunduk. Ia tak menangis. Ia tahu air mata hanya akan membuat mereka semakin marah. Di sekolah, Naira juga bukan siapa-siapa. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat. Ia belajar dengan tekun, berharap bisa mendapatkan nilai baik agar dilihat oleh kedua orang tuanya. Tapi tak peduli seberapa tinggi nilai yang ia dapatkan, ibunya hanya akan berkata, "Kakakmu waktu seusiamu jauh lebih pintar." Hari demi hari, Naira hidup seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia tidak bertumbuh. Ia layu. Tapi ada satu hal yang selalu ia jaga dalam diam, yaitu harapan. Bahwa suatu hari nanti, seseorang akan melihat dirinya bukan sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang pantas dicintai. Pagi itu, hujan turun tanpa suara. Langit kelabu menutup sinar matahari, seperti kabar buruk yang menyelimuti hati Naira. Usianya baru 18, tapi matanya sudah kehilangan cahaya yang biasa dimiliki gadis seusianya. Ia baru pulang dari pasar ketika mendapati rumahnya sunyi. Tak ada suara TV yang menyala, tak ada aroma masakan. Tapi firasat buruk langsung menyergap dadanya ketika ia melihat sepasang sepatu kulit hitam yang asing berada di depan pintu. Sepatu milik pria dewasa, mengkilap dan terlihat mahal. "Naira, cepat sini," suara ibunya melengking dari ruang tamu. Langkah Naira terasa berat. Saat ia masuk, ia melihat ayahnya, ibunya, dan kedua kakaknya duduk bersama seorang pria tua, berperut buncit dan mengenakan jas mahal. Pria itu menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan seolah sedang menilai barang dagangan. "Naira, ini Om Haris," ujar ibunya dengan senyum yang terlalu dipaksakan. "Mulai hari ini, kamu akan ikut beliau ke kota." "Aku ikut." Suara Naira nyaris tak terdengar. Ayahnya menyela. "Om Haris ini orang baik. Dia akan memberimu kehidupan yang lebih layak daripada di sini. Bersyukurlah." Naira menatap mereka satu persatu. Tak ada yang menatap balik. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pertanyaan tentang apakah ia mau. Tidak ada suara hatinya yang digubris. Ia dijual. Dan ia tahu itu. Sebuah amplop tebal berpindah tangan dari Om Haris ke ayahnya. Naira melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari. Tapi kemana? Beberapa jam kemudian, ia dibawa pergi dengan mobil hitam panjang. Desa kecil tempat ia tumbuh perlahan hilang dari pandangan. Ia tak sempat berpamitan, bahkan kepada dirinya sendiri. Di dalam mobil, Naira duduk diam di kursi belakang. Om Haris duduk di samping supir, sesekali menoleh dan tersenyum. "Kamu akan tinggal di rumah saya. Aman, nyaman, dan kamu hanya perlu bersikap baik dan taat." Naira menunduk. Pelan-pelan air matanya jatuh. Apakah ini hidupnya sekarang? Dijual seperti barang. Namun, saat ia tiba di depan rumah besar yang menjulang tinggi, di balik gerbang besi otomatis, ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada yang dia kira. Rumah itu seperti istana, tapi juga terasa dingin. Tidak ada suara tawa, hanya hening. Seorang pria muda membuka pintu. Tinggi, berjas hitam, dan mata tajam serta rahang keras. Tatapannya menusuk, tapi tidak jahat. Ia menatap Naira beberapa detik, lalu menoleh ke Om Haris.
Ini dia, tanyanya singkat. Om Haris mengangguk. Naira, ini Ares, anak saya. Suamimu. Dunia Naira seakan runtuh seketika, hening. Itulah yang Naira rasakan saat nama pria itu disebut sebagai suaminya. Ares. Nama yang terdengar dingin, tegas dan jauh dari kata pengasih. Tatapannya bagaikan belati yang terasah sempurna. Tajam, namun tenang. Ia tidak mengatakan apa-apa saat Om Haris memperkenalkan mereka, hanya menatap Naira dengan wajah tanpa emosi. Lalu membalikan badan, menyuruh semua orang untuk masuk. Langkah kaki Naira terasa seperti menginjak tanah asing. Rumah megah itu menyambutnya dengan lantai marmer yang dingin. Lampu kristal berkilau di langit-langit, dan dinding yang terlalu bersih. Tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan yang menunjukkan kehangatan rumah. Semuanya terlihat sempurna, namun beku. Keesokan paginya, pernikahan dilangsungkan. Tanpa pesta, tanpa undangan, tanpa gaun putih. Naira mengenakan kebaya sederhana yang disediakan oleh pembantu rumah. Wajahnya dirias adanya. Tapi cermin tak bisa menyembunyikan sorot matanya yang mati. Di ruang tamu rumah besar itu, hanya ada Om Haris sebagai wali. Seorang penghulu dan 2 orang saksi yang bahkan tak mengenal siapa Naira. Ares berdiri tegak. Ia mengucap ijab kabul dengan suara mantap, tanpa ragu, seolah ini hanya kesepakatan bisnis. Dan dalam hitungan menit, Naira yang bahkan belum memahami apa yang sedang terjadi sudah resmi menjadi istri pria itu. Tak ada pelukan, tak ada ciuman kening, hanya selembar kertas dan status baru yang terasa seperti belenggu. Setelah proses singkat itu selesai, Om Haris pergi keluar kota. Kalian sudah resmi suami istri, jalani dengan baik, kata Om Haris dengan enteng. Ia tak memberi petunjuk, tak menjelaskan apapun, seolah semua ini hanya bagian dari rutinitas hidupnya. Hari-hari berikutnya pun berlalu, dengan kesunyian yang nyaris menyesakkan dada. Ares nyaris tidak berbicara, kecuali hal-hal penting. Ia meninggalkan rumah pagi-pagi buta dan kembali larut malam. Tak pernah bertanya kabar, tak pernah mengajak bicara. Tapi ada satu hal yang pasti. Ia tidak pernah menyakiti Naira. Kamar mereka terpisah. Naira tinggal di kamar tamu yang luas namun kosong. Tidak ada penjaga ketat, tidak ada larangan. Ia bebas berjalan di rumah. Tapi entah kenapa, dinding rumah itu seperti berbisik bahwa ia sebaiknya tetap diam. Meski jarang terlihat, Naira mulai memperhatikan pria itu dalam diam. Ares bukan pria biasa. Setiap kali ia pulang, beberapa pria berbadan besar akan membungkuk hormat di depan gerbang. Mobil hitam mewah menjemputnya. Sesekali, terdengar suara telepon yang berat dan tegas dari balik kantornya. Nama Ares disebut sebagai nada hormat oleh semua orang di rumah. Tapi tidak ada satupun yang memanggilnya dengan kata sayang atau anak. Naira tak tahu apa pekerjaan Ares. Ia tak berani bertanya. Di malam-malam sepi, Naira meringkuk di atas ranjang besar yang terasa asing. Ia menangis dalam diam, memeluk lututnya seperti yang biasa ia lakukan sejak kecil. Tapi ada yang berbeda. Tangisnya kini tak lagi karena dihina atau dipukul, melainkan karena rasa kosong yang menusuk. Ia kini memiliki status sebagai istri, namun tak merasa sebagai seseorang yang berarti. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar langit, dan Naira yang terbiasa takut pada suara keras berlari keluar kamarnya tanpa sadar. Ia membuka pintu Ares dan melihat pria itu duduk di balik meja, membaca berkas-berkas di tangannya. Ares menatapnya. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tampak berbeda. Tidak dingin, tapi waspada. Kau takut? Tanyanya pelan. Naira menggigit bibir. Ia mengangguk. Ares berdiri, mendekatinya perlahan. Ia tidak menyentuh. Ia hanya membuka pintu kamar, lalu menunjuk ke sofa panjang di sudut ruangan. Kalau tidak bisa tidur, duduk saja di situ, ujarnya. Naira berjalan perlahan, duduk di ujung sofa, memeluk bantal. Ares kembali duduk, melanjutkan pekerjaannya tanpa sepatah kata pun. Dalam keheningan yang tak asing, ada sesuatu yang baru tumbuh, yaitu rasa tenang. Bukan karena cinta, bukan karena kehangatan,
Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada pria yang tidak memaksanya untuk tersenyum, yang membiarkannya diam tapi tidak mengusir. Bukan pernikahan impian, tapi mungkin ini awal dari sesuatu yang tak pernah ia miliki. Tempat yang aman untuk bernafas. Rumah megah itu seperti dunia lain bagi Naira. Luas, dingin, dan terlalu tenang. Setiap langkah di atas lantai marmer mengeluarkan gema, seolah suara kecil apapun bisa terdengar hingga ke ujung rumah. Tapi suara bukanlah hal yang menakutkan bagi Naira. Yang menakutkan adalah kenangan. Pagi-pagi sekali ia selalu bangun lebih awal. Bukan karena terbiasa membantu ibunya, bukan pula karena harus memasak. Di rumah ini, para pekerja mengurus semua itu. Tapi tubuhnya, pikirannya, jiwanya, semua masih terkunci dalam kebiasaan bertahan. Tangannya kadang gemetar saat memegang gelas. Saat suara pintu terbanting, meski tertiup angin, dadanya langsung sesak. Suara laki-laki berbicara keras di televisi membuat tubuhnya membeku. Ia akan duduk menunduk di sudut ruangan, menahan napas dan seolah takut tindakan akan segera menyusul. Tapi di rumah ini tidak ada yang berteriak. Itulah yang paling membuatnya bingung. Hari berganti hari, Naira belum bisa memahami Ares. Pria itu nyaris tidak pernah marah, tapi juga tidak pernah tersenyum. Setiap pagi, ia pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Dan setiap malam, ia kembali dengan tubuh lelah, lalu masuk ke ruangannya tanpa banyak suara. Namun, entah kenapa, kehadiran Ares membuat rumah itu tidak terasa seperti penjara. Suatu malam, saat Naira hendak kembali ke kamarnya, setelah makan malam seorang diri, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Ketika dibuka, Ares berdiri di sana dengan wajah datar. "Aku dengar kamu belum punya baju cukup. Besok ikut aku ke butik." Naira mengangguk pelan. "Baik." Ia menunggu amarah, menunggu tekanan. Tapi yang ada hanya kalimat singkat dan pintu yang kembali tertutup. Keesokan harinya, mereka pergi bersama. Sopir mengantar mereka ke butik mewah di pusat kota. Begitu masuk, para pelayan langsung membungkuk hormat. "Pilih yang kamu suka," ucap Ares tanpa memandangnya. Ia duduk di sofa, menyibukkan diri dengan ponsel. Naira berdiri kaku. Ia terbiasa memakai pakaian bekas kakaknya, lusuh, longgar, atau terlalu kecil. Sekarang ia diberi kesempatan untuk memilih. Tapi bagaimana caranya memilih sesuatu jika seumur hidup ia bahkan tak tahu apa yang ia suka? Salah satu pegawai dengan lembut menawarkan pilihan gaun. Naira mengangguk, mencoba satu demi satu. Tapi tak pernah benar-benar menatap cermin. Ia tidak melihat pandulan gadis cantik. Yang ia lihat hanyalah sisa-sisa luka lama. Saat ia keluar dari ruang ganti dengan gaun berwarna biru muda yang sederhana, Ares mengangkat wajahnya sejenak. Matanya menatap Naira lebih lama daripada biasanya. Tak ada senyuman, tak ada pujian. Tapi Naira merasa dilihat. "Itu bagus, ambil," katanya. Sepanjang perjalanan pulang, mereka diam. Tapi itu bukan keheningan yang menusuk. Bukan seperti saat di rumah dulu. Saat diam berarti ketakutan. Ini hening yang ganjil, tapi terasa aman. Malamnya, Naira berdiri di depan cermin. Gaun biru itu tergantung di dekat tempat tidur. Tangannya menyentuh luka lama di lengannya. Bekas memarnya sudah memudar, tapi masih menyimpan rasa. Saat itu, pintu kamarnya diketuk pelan. "Naira," suara Ares terdengar dari luar. Ia membuka pintu. Wajah Ares tampak berbeda malam ini. Bukan marah, bukan dingin, tapi sedikit lembut. "Aku tahu kamu belum siap," katanya pelan. "Kita mungkin akan lama seperti ini, tapi kamu tidak harus takut di rumah ini. Tidak dariku, tidak dari siapapun." Naira menatapnya lama. Ada sesuatu yang naik ke tenggorokannya. Rasa asing yang belum pernah ia rasakan. Rasa seperti dilindungi. Air mata yang selama ini ia tahan mengalir begitu saja. Tapi tidak seperti dulu. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena hatinya perlahan-lahan mulai percaya
bahwa hanya mungkin ia tidak lagi sendirian. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun luka dalam diri Naira masih terasa segar, meski Ares tidak pernah menyakitinya. Bayangan masa lalu terus menyelinap di dalam tidurnya, mencuri ketenangan yang belum sepenuhnya ia miliki. Tapi sesuatu berubah. Ares, yang dulunya hanya seperti patung hidup dalam rumah itu, mulai menunjukkan sisi-sisi kecil yang berbeda. Ia tidak pernah berkata manis, tapi mulai menyiapkan makan malam. Jika ia tahu Naira belum makan. Ia tidak pernah memaksa bicara, tapi akan duduk diam di ruang tamu saat Naira menonton TV, hanya untuk ada di sana. Namun satu hal yang terus menghantui Naira adalah siapa Ares sebenarnya. Ia bukan pria biasa, itu jelas. Rumahnya seperti benteng, penjaga datang dan pergi tanpa banyak bicara, dan setiap orang yang menyapanya selalu dengan hormat dan takut sekaligus. Naira memperhatikan, ia menyimpan pertanyaan dalam hati. Hingga malam itu datang. Hujan turun deras. Petir menyambar seperti jeritan langit. Ares belum pulang dan rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Naira mencoba membaca buku. Tapi pikirannya tidak bisa fokus. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, deru mobil terdengar dari luar. Ia berdiri menatap dari balik jendela. Mobil hitam yang biasa. Tapi kali ini dengan dua mobil lain mengikutinya. Ares masuk dalam keadaan basah, tapi bukan hanya karena hujan. Ada darah di lengan bajunya. Ares, suara Naira pelan, nyaris tidak terdengar. Ia menoleh, sedikit kaget melihat Naira belum tidur. Tidak apa-apa, ini bukan darahku. Tapi matanya tajam, wajahnya keras. Ada sisi liar yang selama ini tersembunyi. Kini muncul dalam sorot mata dinginnya. Naira menunduk. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Melihat itu, Ares menghela napas panjang. Ia melepas jasnya lalu berkata, "Kemarilah." Ragu-ragu, Naira melangkah mendekat. "Duduk," katanya pelan, menunjuk ke sofa. Ia duduk dan Ares juga. Ia mengambil handuk dari pelayan dan menyeka darah di tangannya sendiri sebelum berkata, "Mungkin kamu sudah menebak. Aku bukan pria biasa. Aku bukan pengusaha seperti kata orang-orang." Hening sesaat, lalu ia melanjutkan. "Aku bos dari sekelompok orang yang mereka sebut keluarga. Orang-orang yang menyebut kami gangster, mafia, apapun istilahnya. Aku orang yang menjaga batas agar kota ini tidak jatuh dalam kekacauan. Bukan itu yang kupilih sejak awal," lanjut Ares. "Tapi dunia ini, dunia yang hanya paham kekuatan, membuatku harus jadi yang paling keras agar bisa tetap hidup. Tapi di antara semua yang kulakukan, satu hal yang tidak akan pernah kulakukan adalah menyakiti orang yang tak bersalah, termasuk kamu." Diam-diam, dada Naira sesak oleh rasa yang bercampur. Takut, kagum, bingung, dan entah kenapa, meski tahu Ares bisa membunuh seseorang tanpa berkedip, ia justru merasa lebih aman bersamanya daripada dengan kedua orang tuanya dulu. "Kenapa kau menikahiku?" Akhirnya Naira bertanya pelan. Ares menatapnya lama. "Ayahku yang mengatur. Tapi saat aku tahu siapa kamu dan seperti apa keluargamu memperlakukanmu, aku sadar kamu butuh tempat yang aman. Kamu butuh seseorang yang tidak akan menyentuhmu kalau bukan karena pilihanmu sendiri." Naira terdiam. Matanya mulai basah. Ares mendekat, duduk lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. "Dunia ini kejam, Naira, tapi aku lebih kejam untuk menjagamu dari mereka." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Naira menatap Ares tanpa rasa takut. Ada badai di luar, tapi dalam ruangan itu, bersama pria yang keras dan misterius, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia kenal. Mungkin, pikir Naira, pria dalam bayangan bukan untuk ditakuti. Mungkin, ia adalah satu-satunya yang akan berdiri di antara dirinya dan dunia yang ingin menghancurkannya. Ares bukan pria yang membiarkan sesuatu menggantung di udara. Saat ia menyadari bahwa luka di mata istrinya lebih dalam dari sekedar masa kecil yang sulit,
Ia mulai menyusun kepingan masa lalu Naira dengan cara yang hanya ia sendiri yang mampu. Lewat jaringan, pengawasan, dan kekuasaan. Beberapa anak buah kepercayaannya diberi perintah singkat. Selidiki keluarga kandung Naira, temukan semuanya dari awal sampai akhir. Naira tak tahu apa-apa. Hari-harinya masih tenang. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran Ares yang jarang berbicara, namun selalu ada. Pagi harinya, ia sesekali duduk di taman belakang rumah besar itu, menatap langit sambil membaca buku. Ia mulai menulis diari lagi, sesuatu yang dulu disobek kakaknya hanya karena dianggap kebanyakan gaya. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan asing yang pelan-pelan tumbuh. Ia tidak menyebutnya cinta. Ia belum tahu seperti apa cinta yang tulus, tapi rasa aman, rasa nyaman, dan kehadiran seseorang yang tidak menghinanya. Semua mulai menambal serpihan-serpihan hatinya yang perlahan dihancurkan. Lalu malam itu datang. Ares pulang lebih awal dari biasanya. Ia memanggil Naira ke ruang kerjanya. "Ada yang perlu kamu tahu," katanya langsung. Naira masuk perlahan, duduk di seberang meja kerja Ares. Tangannya refleks menggenggam ujung bajunya sendiri. Ares menyodorkan sebuah amplop. "Lihat ini, tapi hanya kalau kamu siap." Naira menatap amplop itu seperti menatap racun. Tapi perlahan ia membukanya. Di dalamnya ada foto-foto. Salah satu foto menunjukkan ibunya sedang berbicara dengan seorang pria asing. Pria yang tampak licik. Ada foto lain yang memperlihatkan kedua kakaknya sedang masuk ke rumah mewah, namun bukan rumah mereka. "Apa ini?" Suaranya pelan. Ares bersandar di kursinya. Pria itu, yang dalam foto, adalah perantara perdagangan manusia. Namanya Reno. Dan 2 tahun lalu, ibumu sempat menghubunginya. Bahkan setelah kamu sudah di sini. "Perdagangan manusia?" Nafas Naira tercekat. "Ya," jawab Ares tanpa mengurangi ketegasannya. "Tapi saat aku mulai menggali, aku temukan lebih dari itu. Bukan hanya kamu yang pernah mereka tawarkan. Kakak-kakakmu juga pernah menjual informasi tentang gadis-gadis lain di kampung. Mereka bukan hanya jahat padamu, Naira. Mereka adalah penjahat." Naira memejamkan mata. Dunia terasa berputar. Ia tahu ia dibenci, disisihkan, bahkan dijual. Tapi ini jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. "Kenapa? Kenapa kau tunjukkan ini padaku?" Ares menatapnya lama. "Karena aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu bukan korban tak berdaya, dan mulai hari ini, kamu bisa memilih. Kalau kamu ingin mereka dipenjara, akan kulakukan. Kalau kamu ingin mereka merasakan rasa sakit yang kamu rasakan dulu, aku bisa memberikannya. Tapi keputusan itu ada padamu." Sunyi, detik terasa seperti jam. Lalu Naira berkata pelan, lirih, tapi mantap. "Aku tidak ingin mereka mati, tapi aku juga tidak ingin mereka hidup tenang." Ares mengangguk. "Aku mengerti." Ia bangkit dari kursinya, mendekati Naira, lalu duduk di hadapannya. Wajahnya mendekat, tapi masih menjaga batas. Suaranya dalam dan tenang. "Mulai sekarang, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu tanpa izinku. Masa lalumu tidak akan jadi penjara lagi, karena aku akan ada di depan pintunya." Dan untuk pertama kalinya, Naira menangis bukan karena luka, tapi karena seseorang akhirnya berkata padanya, "Aku di pihakmu."